Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDN 1 Adirjo, Kecamatan Jabung yang Bapak banggakan, dari kelas 1 sampai kelas 5 yang Bapak cintai, Alhamdulillah, dan kepada Dewan Guru semuanya yang saya hormati, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pesantren kilat Ramadan, meskipun tidak bisa dilakukan dengan bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam disurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, yang pertama yang perlu Bapak sampaikan adalah jangan lupa, karena pada saat ini kita masih dilanda atau diberikan cobaan oleh Allah berupa wabah corona atau COVID-19. Tentu kita sebagai Dewan Guru menyampaikan kepada anak-anak semuanya, yang pertama, jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk menghindari dari kerumunan banyak orang. Kemudian menjauhi dari atau dikurangi jabat tangan dengan banyak orang. Kemudian jangan lupa tentunya senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar segera dihilangkan wabah corona ini di muka bumi ini. Amin. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makna puasa, keagungan puasa Ramadan, ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam puasa Ramadan ini. Sebelum itu, Bapak menanyakan dulu kepada kalian, siapakah yang sampai saat ini melaksanakan puasa full? Tentunya dari anak-anak mungkin ada yang full, mungkin ada sebagian yang tidak puasa karena hal yang mungkin diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, sebelum kita berbicara membahas terkait dengan apa yang kita sampaikan nanti, tentunya Bapak mau menyampaikan dulu supaya kita ingat semuanya. Puasa, ada yang tahu nggak puasa itu seperti apa? Apa maksud dari puasa itu? Puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, anak-anak? Menahan dari sesuatu hal yang membatalkan. Nah, tentunya yang membatalkan itu banyak. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan sengaja, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu dilakukan, misalnya makan, minum dengan kesengajaan, ataupun sesuatu hal yang membatalkan, itu maka akan membatalkan puasa. Maka makna puasa, apa yang Bapak sampaikan tadi. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, kemudian mengapa kita harus berpuasa? Nah, kenapa kita diperintahkan puasa? Ternyata anak-anak, puasa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melaksanakan ibadah puasa itu hukumnya wajib bagi siapa saja. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, dia mukim. Maksudnya mukim itu apa? Dia berada dalam suatu tempat, tidak dalam bepergian, maka dia wajib puasa. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, jadi yang namanya ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan bagi kita semuanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan sebenarnya yang namanya ibadah puasa itu tidak hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad atau kita saja, tidak. Umat-umat terdahulu juga itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, gitu. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, dan kita sebagai umat Islam harus senang, harus bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan atau dengan puasa Ramadan. Apakah bagaimana kita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Mungkin di antara kita atau orang-orang lain ada yang ketika datang bulan suci Ramadan itu, ketika mau datang bulan suci Ramadan dia biasa-biasa saja. Ada yang berat, ada yang sangat bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mengapa kita harus bahagia dengan datangnya Ramadan? Anak-anak, kita harus merasa bahagia dan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena apa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama janji Allah, maka akan dihapus dosanya. Atau puasa Ramadan itu akan menghapus dosa. Nah, tentunya kita tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Kita semuanya, anak-anak semuanya, mungkin kadang-kadang anak-anak itu lalai terhadap perintah Allah. Ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, kadang-kadang molor waktunya, harusnya melaksanakan tepat waktu, malah ditunda-tunda. Diperintahkan orang tua, enggak langsung melaksanakan perintahnya, atau kadang mencubit kawannya, mengganggu temennya, mencemooh kawannya. Ketika ada kawannya itu yang berbadan gemuk, dia panggil dut-dut, gendut. Ada yang kawannya itu badannya kurus, dipanggil cungkring. Atau mungkin ada yang kawannya itu rambutnya keriting, teng-teng keriting. Nah, ataupun yang lainnya. Makanya dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang Bapak banggakan, nah, kemudian kalau kaitan dosa kita kepada Allah, insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa diampuni oleh Allah. Namun dengan sesama manusia, maka kita harus meminta maaf atas perbuatan yang kita lakukan kepada kawan-kawan kita atau orang lain. Atau kalau kita mengambil hak orang lain, maka kita harus mengembalikannya. Kemudian, kenapa kita harus bahagia? Yang kedua adalah Ramadan itu musim kebaikan. Nah, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, di dalam bulan suci Ramadan, amalan ibadah itu semua dilipat gandakan. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah wajib, dilipat gandakan menjadi 10 atau 700, bahkan lebih dari itu. Dan ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, maka ibadah sunnah itu dinilai wajib. Makanya disebut Ramadan adalah musim kebaikan. Kita semuanya anak-anak, mumpung kita bisa melaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, meskipun kita tidak melaksanakan secara maksimal, harus berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita. Kita diberikan keberkahan oleh Allah. Rizki diberikan keberkahan oleh Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan kelapangan oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan, kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak banggakan, kemudian kenapa kita harus bahagia? Yang keempat adalah di bulan puasa ada malam Lailatul Qadar.
Tahu nggak anak-anak malam Lailatul Qadar ini? Malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulannya yang lainnya, itu tidak ada. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Anak-anak yang Bapak banggakan. Jadi, orang yang melaksanakan ibadah, baik tadarus Al-Quran, ataupun sedekah, ataupun sholat tarawih, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ketika dilakukan di malam Lailatul Qadar, dari dia melaksanakan dari awal sampai akhir Ramadan melaksanakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia seperti ibadah selama 83 tahun lebih. Oh, tentunya berat bagi kita melaksanakan ibadah lebih 83 tahun. Ini adalah bonus dari Allah yang diberikan kepada kita. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan. Kemudian orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, lisoimi farhatan, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apakah itu? Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah anak-anak. Bayangkan, ketika kita berbuka, itu kita senangnya luar biasa. Seneng nggak anak-anak? Seneng banget. Jadi di situ di depan kita ada kolak, ada es campur, ada pisang goreng, ada peyem, ada makanan yang sangat banyak. Dan kita berbuka itu seolah-olah apa yang ada di depan kita itu mau kita makan, mau kita lahap semuanya. Namun sesungguhnya itu tidak akan mampu, maka sangat senang. Dan ini kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang berpuasa. Kalau orang nggak berpuasa, dia nggak merasakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan apakah itu? Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, maka ketika nanti bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak pernah dirasakan kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berpuasa nanti akan dijanjikan oleh Allah pintu surga khusus yang bernama apa? Ar-Rayyan. Nah, jadi orang yang berpuasa nanti akan diberikan jalur khusus pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan pintu surga Ar-Rayyan ini itu tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui sedikit dengan arti makna puasa, keutamaan orang yang berpuasa, dan apapun dan apa-apa yang diperoleh bagi orang yang berpuasa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Meskipun dengan kondisi yang mungkin ada menjadi kendala bagi kita, mungkin sebagian tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid, namun kita masih bisa melaksanakan ibadah di rumah dengan tetap menjaga himbauan atau peraturan pemerintah Republik Indonesia. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, tahun 2020 ini dengan maksimal, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.